Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, di mana nyata Engkau telah menyertai kami dari sepanjang aktivitas kami. Sekarang ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Semoga firman ini dapat kami pergunakan dalam kehidupan kami. Berkati pula hamba-Mu yang akan berkata-kata, kiranya Engkau memberkati agar dapat menyebarluaskan firman-Mu dengan baik. Ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Markus pasal 1 ayat 14-20. Firman Tuhan, Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Amin. Dari pembacaan kita, saya mengambil satu tema, yaitu bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara-saudara, orang percaya harus menjadi pengikut Yesus, menempuh jalan yang sama yang ditempuh Yesus, yaitu kerendahan hati, penderitaan, bahkan kematian. Markus ingin setiap orang memahami kata-kata Yesus, yaitu dalam Markus pasal 8 ayat 34, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Inilah inti dari Injil Yesus Kristus. Seruan yang disampaikan oleh Injil Markus, bertobatlah dan percayalah kepada Injil, merupakan hal yang sangat penting untuk membangun kehidupan iman jemaat Kristen. Injil itu berisi kebenaran, membawa pengharapan, membawa damai, memperkenalkan janji Allah, kekekalan, dan keselamatan. Allah dapat dikenal secara baik melalui kedatangan Yesus Kristus. Dengan demikian, Markus menekankan berita yang disampaikan Yesus dalam satu kalimat, yaitu bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Pertobatan melibatkan aspek seluruh kehidupan manusia. Kadang-kadang manusia lebih takut akan konsekuensi dosa dibanding dengan memikirkan dosa itu sendiri. Banyak orang memahami istilah pertobatan berarti berbalik dari dosa, tetapi Alkitab mengatakan kata bertobat berarti berubah pikiran. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa pertobatan yang sejati akan menghasilkan perubahan tindakan. Dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 20, jadi definisi pertobatan adalah perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku maupun perbuatan. Kata percayalah kepada Injil. Percaya kepada Injil berarti menerima Yesus dengan perkataannya. Kita percaya bahwa sesungguhnya Yesus mengasihi dunia ini dan rela berkorban demi untuk membawa manusia berdosa kembali kepadanya. Setiap orang yang hidup di dunia ini tidak bisa lari dari panggilan Allah, seperti pembacaan kita, yaitu murid-muridnya rela meninggalkan pekerjaan mereka demi untuk mengikuti Dia. Mengikut Yesus bukan untuk bersenang-senang, melainkan melaksanakan sebuah pelayanan yang dapat memenangkan sesuatu dari dalam dirinya maupun orang lain.
Setiap orang yang dipanggil oleh Allah, tugas mereka adalah memberitakan kabar dari Allah, yakni pengampunan dan hukuman, kemurahan Allah, dan murka Allah. Maksudnya adalah agar setiap orang yang menerima kabar itu dapat berbalik dari dosa mereka. Jika tujuan kita hidup hanya untuk dunia ini, maka hampir seluruh hidup kita akan berkaitan dengan masalah dan keadaan dunia. Tetapi kalau tujuan hidup kita mengarah kepada Tuhan, maka perilaku dan tindakan kita dipengaruhi oleh kehendak Allah. Jadi, pertobatan bukan permulaan dari kehidupan yang baru, tetapi pertobatan adalah buah dari kelahiran yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita dipanggil oleh Allah untuk menyatakan Injil, untuk menyebarkan firman Tuhan agar semua orang percaya dan bertobat agar mereka hidup. Amin.